Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya Wite Tung Tien. Pemirsa kerukunan yang saya hormati, kembali kita bertemu dalam segmen Kerukunan Umat Beragama, podcast yang dilaksanakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat. Dan pada hari ini kita bersama seorang narasumber yang tidak asing lagi bagi kita. Beliau sudah melalang buana di dunia organisasi, kampus dan lain sebagainya, terutama adalah di khusus umat Bali ataupun umat Hindu yang sering kita dengar di PHDI dan lain sebagainya, yakni adalah beliau resi kita. Kalau dulu saya suka nyebutnya beliau ini Pak Putu. Nah, tapi sekarang alhamdulillah berkah Tuhan Sang Hyang Widi, beliau sekarang ini sudah menjadi resi yang membina umat Hindu khususnya di Kalimantan Barat. Nah, Pak Resi, kaitannya dengan kerukunan umat beragama di Kalimantan Barat, tentunya peran umat Hindu ataupun agama Hindu ini untuk merawat kerukunan ini sangat-sangat signifikan. Oleh karenanya kita dan pemirsa kerukunan kepingin tahu sejarahnya tentang berdirinya PHDI di Kalimantan Barat ini seperti apa. Kemudian apa saja program-program unggulan yang memang oleh umat Hindu ini diprioritaskan. Nah, kira-kira seperti itu Pak Resi. Tentunya kita berharap mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah bagi kita semuanya, dan kita dalam keadaan sehat semua ya Pak Resi. Ya. Mudah-mudahan Pak Resi sehat. Walaupun toh beliau usianya sudah mungkin sekarang ini mendekati 71. Tapi beliau selama adanya FKUB di Kalimantan Barat, beliau tidak pernah tergantikan, dan beliau inilah aktor kerukunan yang paling senior. Ya, silakan tadi kaitannya dengan apa yang kita sampaikan tadi Pak Resi. Baik Pak Nur Zaid, yang beberapa hal yang sangat mendasar. Ya, saya mulai dari kerukunan dulu. Kerukunan itu, rasa rukun, harmoni, itu adalah merupakan tuntutan semua umat mesti. Semua umat dan semua agama ya. Semua agama. Karena dalam keadaan rukun, harmoni, kita akan bisa bekerja, kemudian melakukan aktivitas tanpa ada rasa canggung. Iya. Tanpa ada merasa tekanan, kemudian takut, itu akan hilang. Iya. Nah, kemudian bagaimana bisa mencapai kerukunan itu? Nah, mari kita bersama-sama para tokoh agama, para tetua-tetua agama ini memberikan hal-hal yang sifatnya positif, mengarah kepada arah kerukunan. Jelas menerapkan ajaran agama secara baik dan benar. Jadi jangan menafsirkan yang tidak perlu ditafsirkan. Hal-hal yang sudah rukun, karena kita sudah sepakat bahwa Indonesia adalah negara yang berbineka. Kita sudah sadar betul bahwa negara kita ini penduduknya adalah berbineka dalam berbagai aspek, termasuk agama dan kepercayaan itu. Budaya, kemudian bahasa, tradisi, ini adalah sangat multi kita. Nah, kemudian bagaimana kita merawat? Kita adalah di negara yang berdasarkan atas hukum, karena dilindungi oleh konstitusi nasional kita, bahwa kita mempunyai hak untuk melakukan aspirasi, kemudian ekspresi tentang perbedaan yang ada. Tapi yang penting, yang diarahkan pada hal-hal yang sifatnya positif sehingga mengarah terjadinya kerukunan. Tidak terkecuali adalah umat Hindu. Kerukunan tersebut. Karena kita kan sudah masih ingat pada saat Bapak Letnan Jenderal Alamsyah Ratu Prawira Negara menjadi Menteri Agama, itu kan sudah mencanangkan Tri Kerukunan Umat Beragama. Nah, intern umat beragama, bagi saya sebagai Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia
yang mempertahankan restu Nusantara itu dengan sendirinya bagaimana membina umat Hindu supaya tetap eksis dan tidak melakukan hal-hal yang di luar daripada ajaran konsep itu. Sehingga kita selalu menjaga kerukunan intern dulu antar umat beragama, ya karena kita sudah mempunyai keyakinan masing-masing. Kita saling menghargai satu sama lain, menghormati satu sama lain, karena cara kita mungkin berbeda satu sama lain. Di dalam Hindu disebut dengan Wasudewa Kuntum Bakam. Wasudewa Kuntum Bakam. Itu adalah berbeda-beda caranya, tetapi tujuannya adalah tertuju kepada Tuhan yang Maha Esa. Caranya boleh berbeda. Apalagi dalam rangka mensikapi kerukunan tersebut. Jalannya berbeda-beda, tetapi tujuannya sama, agar bagaimana Kalimantan Barat ini khususnya dan umumnya Indonesia rukun, kondusif, kan begitu? Itu yang pokok. Kemudian umat beragama dengan pemerintah, ya kita punya pemerintahan. Suatu sistem negara dalam diatur oleh pemerintah itu adalah kita harus mempunyai support kepada pemerintah. Jangan setiap program dijegal sehingga kita tidak bisa melaksanakan program, ya kita rugi sendiri juga. Jadi untuk bagaimana kita bisa mencapai kemajuan dan keharmonisan itu adalah kita harus berkomitmen diri, semua umat beragama ini dapat mendukung. Soal mengkritik, memberikan saran, masukan itu sah karena cuman jangan sampai menjegal, apalagi yang mengarah pada kita menghasut. Ini jangan sampai terjadi hal yang demikian. Dan ini, itu nanti timbulnya malah bukan rukun, tetapi malah berkelahi antara satu dengan yang lain. Karena keyakinan ini adalah sangat sensitif. Jadi saya seorang ketua Hindu, walaupun saya tahu sebagian kecil misalnya ajaran dari yang lain, tapi saya tidak punya kewenangan untuk mengomentari hal yang demikian. Sebaliknya juga demikian. Orang boleh tahu ajaran Hindu, tapi jangan tahunya setengah-setengah. Kemudian mengomentari tentang konsep Hindu itu adalah ini yang memancing bahasanya umat Islam itu lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya silahkan engkau lakukan sesuai dengan ajaran yang terima. Agamaku juga seperti itu, jangan dicampur-campur. Ini malah bukan akan menjadi rukun, maunya itu dicampur-campur biar rukun, toleransi dan sebagainya. Ini malah kebablasan kan. Karena agamanya kan tidak bisa dirukunkan. Betul. Yang dirukunkan umatnya. Karena agamanya nggak bisa. Karena ajarannya sudah berbeda. Tapi tujuannya adalah sama. Nah, kemudian yang terakhir barangkali dalam segmen ini pertanyaannya, bagaimana berdirinya Parisade kan gitu. Awalnya itu dari saya kilas balik nih. Di tahun 60-an itu jadi masuklah umat Hindu di Kalimantan Barat karena tugas. TNI, Polri, ASN masuk ke Kalimantan Barat ini. Ya kebetulan pada saat itu sebagian besar pejabat-pejabat gitu. Cuman belum punya tempat ibadah, satu. Yang kedua, belum membentuk organisasi. Akhirnya berkumpul beliau-beliau itu, akhirnya membentuk Parisade Banjar Sukaduka dulu. Waktu membentuknya itu Banjar Sukaduka Bali Pontianak. Bukan Kalimantan Barat, belum Kalimantan Barat. Pontianak. Nah, sebutannya seperti itu. Seperti itu, Sukaduka. Akhirnya ngajukanlah tahun 65 itu permohonan tanah untuk tempat ibadah yang disebut Pura tadi. Yang sekarang ini ada. Yang Pura Giripati itu ngajukan ke Bupati Pontianak zaman itu. Nah, Asungkara bersyukur pada Tuhan bahwa permohonan itu disetujui, mendapatlah tanah seluas itu. Nah, kemudian setelah Banjar Sukaduka ini terbentuk, akhirnya karena bergerak di bidang selain sosial kemasyarakatan juga agama, maka harus ada pengayom dari Majelis Agama. Dibentuklah Parisade Hindu Dharma. Belum Indonesia. Belum Indonesia. Belum, masih Pontianak, Pak. Parisade Hindu Dharma Pontianak.
Nah, kan masih hanya Pontianak. Skopnya masih kecil. Kecil. Nah, kemudian tahun 76 saya masuk di sini, Kalimantan Barat. Nah, kemudian kita bentuklah Parisade Hindu Dharma Provinsi Kalimantan Barat. Belum ada Indonesianya juga. Belum. Karena Parisade Hindu Dharma Kalimantan Barat. Nah, waktu itu adalah karena di Kalimantan Barat per kabupaten sudah punya umat. Kemudian bahkan sudah membangun pura kayak Tapang gitu kan. Sudah membangun pura, makanya Parisade Hindu Dharma Kalimantan Barat. Nah, kemudian penyesuaian dari tingkat pusat kita mahasabah itu bahwa karena majelis ini adalah bersifat nasional, maka disebutlah Parisade Hindu Dharma Indonesia dengan sekretariat dipindahkan dari Denpasar ke Jakarta di ibu kota negara. Itu tahun 90-an itu. Nah, menjadilah Parisade Hindu Dharma Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Jadi pusatnya di Jakarta, bukan di Bali gitu ya. Tapi sistemnya yang kita lakukan di provinsi-provinsi tetap mengacu pada Bali. Ya, karena hanya sekretariatannya ada di Jakarta. Pusatnya begitu ya. Iya. Itu yang tapi tentang budayanya tetap acuannya ke Bali. Merujuknya ke Bali. Nah, sekarang ini kita menjadi walaupun sebutannya Parisade Hindu Dharma Indonesia, tetapi kita adalah Hindu Nusantara. Hindu Nusantara. Kita menghargai karena agama Hindu bukan hanya dipeluk oleh orang Bali saja. Bali, Jawa, Dayak, Batak, bahkan Madura kan itu. Itu sehingga disebutlah Hindu Nusantara. Secara singkat disebut Hindu Nusantara. Kita bukan Hindu yang berkiblat pada India. Kita adalah Hindu Nusantara. Hindu di Indonesia. Ala Indonesia maksudnya. Ala Indonesia. Karena kita hidup di Indonesia. Jadi budayanya yang dikembangkan itu adalah budaya Nusantara. Tapi ajarannya tetap mengacu pada Weda. Dan selain Weda, kita leluhur kita di Indonesia ini sudah sangat mulia. Leluhur kami yang ada di Jawa, para empu dan resi pada saat itu Dangiang sudah bisa membuat namanya lontar. Ajaran-ajaran yang dikaitkan dengan Weda. Nah, sehingga keluarlah ajaran seperti sekarang ini. Makanya disebut Hindu Nusantara. Yang Jawanya Monggo Kerso kayak Jawa, yang Dayaknya silakan seperti Dayak, kemudian yang Maduranya silakan seperti Madura, yang Bugisnya silakan seperti Bugis. Berarti di seluruh Indonesia itu di masing-masing provinsi ada juga agama Hindu. Ala masing-masing di provinsi tersebut. Tetapi konsep ajaran, cara sembahyangnya tetap sama. Hanya budayanya yang berbeda-beda. Berarti menyesuaikan. Sebagai contoh, orang Jawa mau ke pura pakai belangkon ya monggo. Silakan. Orang Bali pakai destar, silakan. Orang Bugis, Mbak Hindu Mamasa, Siderap itu pakai peci, Pak. Nah, ke tempat sembahyangnya itu. Ini adalah aksesoris kita. Itulah hebatnya Indonesia. Tetapi ajarannya tidak keluar dari Weda dan lontar-lontar yang tadi susun yang inspirasi daripada para leluhur kita yang sangat luar biasa. Oke, Pak Resi, para pemirsa kerukunan yang berbahagia, itu tadi yang disampaikan oleh beliau sangat luar biasa, bagaimana keberadaan PHDI ataupun umat Hindu yang ada di Kalimantan Barat. Ternyata ajarannya sama walaupun toh tradisi adat istiadatnya berbeda-beda. Baik, Pak Resi. Nah, terus bagaimana PHDI Kalbar khususnya ini yang Pak Resi pimpin berperan dalam membangun kerukunan khususnya di Kalimantan Barat? Ya, kalau kita khusus di Kalimantan Barat, pertama kita harus mengacu pada aturan.
Aturan itu aturan agama Hindu atau aturan pemerintah atau aturan yang dibuat oleh kita sendiri, organisasi? Aturan yang acuannya karena kita hukumnya positif. Betul. Kita harus mengacu pada hukum nasional, aturan pemerintah dalam pemerintah. Iya. Kemudian kita jabarkan di dalam organisasi Parisade itu. Nah, kemudian sampai saat ini belum ada yang bertentangan. Belum ada yang bertentangan. Nggak ada bertentangan. Iya. Orang menciptakan kerukunan, di mana salahnya? Iya, betul. Kemudian sekarang diterapkan moderasi beragama. Ya, kita harus ikuti bagaimana kita bermoderasi beragama. Kita saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Jadi konsepnya adalah kita, nanti saya jelaskan apakah Trita Karana, apakah Tattwa Masi yang disebut dengan Madhyama di dalam penyelesaiannya untuk mencapai keharmonisan. Iya. Nah, Pak Resi, kira-kira adakah kisah-kisah atau inisiatif dari Parisada Hindu ini yang Pak anggap paling berkesan ya dalam mempromosikan kerukunan ataupun harmoni sosial ini? Saya kebetulan sebagai ketua Parisade. Iya. Saya kan dalam setahun itu keliling. Keliling seluruh Kalimantan Barat, semua pura saya kunjungi. Yang jumlahnya ada pura umum itu ada 20. Saya kunjungi setiap ulang tahun pura. Iya. Yang saya kedepankan itu adalah bagaimana Anda bersikap dan berperilaku di daerah ini. Kita harus tetap menjunjung tinggi, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Itu satu. Yang kedua, selalu adakan komunikasi antar umat beragama. Sehingga pada saat saya kegiatan kami mengundang, Pak. Dan kami juga diundang oleh tokoh-tokoh agama lain. Itu yang paling berkesan. Berkesan betul. Sehingga kita makan bersama, kita dialog secara kekeluargaan. Nah, kalau ini bisa kita lakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan, harmonisasi pasti terjadi. Karena tidak ada fanatik sempit. Kita sama-sama terbuka, soal ibadah itu adalah syariatnya masing-masing. Kerukunan dan perdamaian pasti akan tercipta. Kan itu. Makanya para tokoh ini turun ke daerah-daerah itu harus membawa misi perdamaian. Itu. Dan itu yang diinginkan oleh masing-masing agama. Ya. Jadi bukan kita yang dikedepankan pertikaian, tapi bagaimana merajut kerukunan, kedamaian, harmonisasi, toleransi dan sebagainya. Iya. Para pemirsa kerukunan yang budiman, demikian apa yang disampaikan oleh Pak Resi kita, sungguh luar biasa, bahwa mari kita sama-sama kedepankan kerukunan di antara kita, perdamaian di antara kita, dan harmonisasi, toleransi di antara kita agar tercipta kedamaian di bumi Katulistiwa yang kita cintai ini. Sampai di sini pada segmen yang pertama, kita akan lanjut kepada segmen yang kedua, masih bersama dengan Pak Resi kita, Pak Putu Dupa Bandem. Demikian, terima kasih.